Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang paling sempurna, yang tidak hanya mengajarkan kebaikan kita kepada Allah, juga kebaikan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Seseorang yang hanya sibuk dengan dirinya, dengan ibadah pribadinya, belum dikatakan sebagai orang yang baik. Bahkan bisa jadi mereka dikatakan pendusta agama ketika mereka tidak peduli kepada kaum du'afa, fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, diwajibkan untuk berbagi. Berbagi itu indah, memberi itu nikmat. Dikatakan bahwasanya ketika kebaikan kita berbagi, setiap satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali kebaikan. Manja abil hasanati walahu asyru amsalha. Barang siapa yang memberi satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali kebaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, seringkali kita merasa sudah menjadi muslim yang baik, tapi belum tentu di mata Allah kita ini sudah menjadi muslim yang baik. Ada satu kisah yang berhikmah. Kisah ini dicontohkan oleh seorang alim yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini seorang yang ahli tahajud, rajin sholat malam. Dia tidak pernah melewatkan malamnya tanpa sholat malam. Bahkan dinginnya malam pun dia abaikan. Dia selalu tahajud, ambil air wudhu, sujud kepada Allah. Suatu malam ketika dia mau ambil air wudhu, dia melihat di sumurnya ada sesosok makhluk. Dia bertanya, "Hei, siapa kamu?" Makhluk tadi menjawab, "Aku adalah malaikat." "Kenapa engkau datang ke rumahku?" "Ya, aku akan mencari orang-orang yang mencintai Allah. Aku akan catat namanya di buku tebal ini." "Oh, kalau begitu pasti namaku ada di buku itu. Wahai malaikat, bukakan buku itu, cari namaku. Insya Allah namaku ada di situ." Malaikat tadi bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku adalah Abu bin Hashim." Ketika dibuka buku catatan itu, ternyata nama Abu bin Hashim tidak ada di buku itu. Lalu malaikat bilang, "Wahai Pak Abu, namamu tidak ada di sini." "Bagaimana mungkin malaikat? Aku sudah selalu sujud kepada Allah, tidak pernah melewatkan malamku tanpa salat tahajud. Aku adalah pecinta Allah." "Ya benar Pak Abu, aku tahu engkau selalu salat malam. Aku tahu engkau selalu melewatkan malammu dengan sujud. Engkau mengabaikan dinginnya malam. Tapi ketika aku akan tuliskan namamu di buku ini, Allah melarangku." Si Pak Abu kaget. Dia bertanya, "Kenapa malaikat? Kenapa namaku tidak boleh dicatat di buku itu?" Lalu malaikat bilang, "Ketahuilah Pak Abu, selama ini engkau hanya sibuk dengan sholatmu. Tapi
tapi engkau tidak pedulikan kanan kirimu, tetanggamu. Engkau tidak peduli dengan nasibnya anak yatim. Engkau tidak peduli dengan kaum duafa. Engkau tidak mau berbagi dengan fakir miskin. Itulah yang membuat Allah tidak memasukkan namamu ke dalam buku pecinta Allah. Setelah itu Pak Abu menjadi sangat menyesal dan akhirnya dia bertekad menjadi orang yang dermawan, suka berbagi. Ibu-ibu rahimakumullah, kita berbagi tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan membuat kita miskin. Bahkan berbagi itu akan menambah kebaikan dan kebaikan. Kita tidak akan pernah sampai pada kebaikan sebelum kita mau menafkahkan harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kebaikan itu hanya bisa dicapai dengan berbagi. Ibu-ibu rahimakumullah, orang yang bakhil sangat dibenci oleh Allah. Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minal jannah, ba'id minan nas, wa gharib minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi dia dekat dengan neraka. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu rahimakumullah, sudah saatnya kita mengajak diri kita untuk membebaskan diri dari sifat kikir dan bakhil. Jadilah tangan yang di atas, karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadilah orang yang menolong, bukan yang ditolong. Jadilah orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Jadilah orang yang mengasihani, bukan orang yang dikasihani. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.